الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ikhwan fillah, barakani Allahu wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi keberkahan umur, yakni umur panjang, kemudian diisi dengan amal-amal soleh. Sebuah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita semuanya jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita kepada surga. Telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula jalan-jalan yang bisa mendekatkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala juga seluruhnya telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan. Nah, sehingga kata salah seorang sahabat yang mulia, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengada-ada, jangan membuat tuntunan di luar daripada ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, karena semuanya telah dicukupkan bagi kalian. Maka di antara perkara-perkara yang menyelisihi ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam adalah perkara-perkara jahiliyah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dalam rangka untuk menuntas seluruh permasalahan jahiliyah. Dan di antara permasalahan jahiliyah yang kita angkat pada malam hari ini 3 masalah sekaligus, yakni yang berkaitan dengan terpedayanya orang-orang jahiliyah terhadap kehidupan dunia, membawa dampak kepada satu di antara 2 hal. Yang pertama, mereka menolak kebenaran, karena orang-orang yang mengikuti kebenaran adalah orang-orang yang tidak memiliki dunia. Atau yang kedua, mereka menganggap kebenaran itu sebagai sebuah kebatilan, karena notabene pengikutnya adalah orang-orang yang tidak memiliki dunia. 3 hal tersebut insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini. Yang pertama, iktiraru bid dunya, mereka terpedaya oleh dunia. Kata pengarang rahimahullahu tabaraka wa taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, annal hayatad dunya gharrathum, kehidupan dunia telah memperdayakan mereka. Orang-orang jahiliyah ciri khasnya adalah orang-orang yang telah terpedaya oleh dunia. Fadhannu anna ata'allahi minha yadullu ala ridahu. Di antara gambaran terpedayanya mereka oleh dunia, kata beliau, mereka punya persangkaan, mereka punya anggapan bahwasanya pemberian Allah Subhanahu wa taala dari urusan-urusan dunia, dari kemegahan-kemegahan dunia, menunjukkan bahwasanya mereka di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara pandangan mendasar dari mereka terhadap dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan mereka dunia, mereka menganggap bahwa diri mereka di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan ini diambil oleh beliau dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan mereka dalam surat As-Saba ayat yang ke-35. Qaqaulihim, sebagaimana ucapan mereka, nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin.
Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang ucapan mereka. Kami adalah orang-orang yang banyak harta, kami adalah orang-orang yang banyak anak, dan dengan itu kami tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan anggapan bahwa dengan banyaknya harta, dengan banyaknya anak-anak, berarti mereka di atas keridhaan Allah, berarti mereka tidak diazab. Penjelasannya kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ahlal jahiliyah ya'tabiruna i'ta'ahum al-aulad wal amwal min karamihim Allah azza wa jal. Kata Syekh Shalih Fauzan, di antara pemikiran pandangan ahli jahiliyah bahwasanya mereka punya patokan, mereka punya anggapan bahwasanya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berupa anak-anak, berupa kekayaan, harta benda, itu adalah kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta dan anak-anak yang banyak adalah sebuah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah la yu'adzibahum, dan dengan harta yang ada ini, dengan kekayaan yang ada ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka. Ini pandangan jahiliyah. Ya, cukup kita sudah banyak harta, banyak keturunan, kemudian tidak perlu lagi kemudian mengikuti agama Nabi kita Muhammad bin Abdullah SAW. Kita sudah hidup mewah, kita sudah hidup yakni dengan kemewahan. Tidak perlu kemudian mempelajari, memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak perlu beramal sebagaimana amal-amalnya orang-orang miskin, karena mereka menganggap dengan kekayaan mereka kemudian meninggalkan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya anggapan dengan kemewahan dunia ini berarti Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka. Dalil yang beliau sebutkan di firman Allah Subhanahu wa taala surat Saba ayat 35 sampai 39. Penggalannya wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu biwadzabin. Mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang banyak harta, kami adalah orang-orang yang banyak anak keturunan, maka oleh karena itu kami tidak akan pernah diadab. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala kemudian membantah, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Katakanlah wahai Nabiullah, atas anggapan bahwasanya orang-orang jahiliyah itu menganggap bahwa diri mereka punya kemuliaan, tidak akan diadab karena ada harta dan anak-anak dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ketika Allah menganugerahkan kepada mereka harta dan anak-anak, ini menunjukkan Allah ridho kepada mereka, sehingga mereka menganggap bahwa diri mereka adalah orang-orang yang terbebas dari azab karena mereka adalah orang-orang yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan nabinya untuk mengatakan inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbku adalah zat yang membentangkan rizki kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan juga menahannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berhak, Allah Subhanahu wa taala punya kehendak untuk melapangkan rizki kepada orang yang siapa yang Allah kehendaki. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala punya kehendak untuk menahannya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak faham masalah ini. Ketika kepapaan dalam hidup, menyangka bahwa dirinya adalah orang-orang yang hina. Ketika kemiskinan melanda mereka, mereka menganggap diri mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kesengsaraan hidup dunia wal akhirah. Orang mereka tidak faham Allah memberikan rizki kepada siapa saja dan Allah Subhanahu wa taala menahan kepada siapa saja. Wa ma amwalukum, dan penegasan dari Allah, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Tidaklah harta-harta kalian, tidak pula anak-anak kalian yang banyak, itu yang akan mendekatkan diri kalian kepada kami di sisi kami, itu dengan yakni kedekatan yang sangat dekat. Bukanlah harta yang mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya, bukan pula anak-anak kalian yang akan mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena pemberian rizki kemudian ditahannya rizki itu bukan karena yakni disebabkan karena ingin dimuliakan atau tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghendaki memberi yang demikian kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala
inginkan. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu. Katakanlah wahai Nabiullah, dipertegas sekali lagi, sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala itu melapangkan rizki kepada siapa saja di antara hamba-hambanya, makhluk yang pernah aja, mau kafir mau mukmin, Allah Subhanahu wa taala lapangkan rizkinya. Wa yaqdiru lahu, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menahan rizki tersebut, entah dia orang mukmin atau orang kafir. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu, dan tidaklah setiap nafkah yang kita infakkan, setiap nafkah yang kita infakkan, kata Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yukhlifuhu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya. Setiap nafkah yang kita berikan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Dan jangan kita pikir kemudian diganti ketika kita kasih infak 100.000 kemudian kita berharap uang 100 juta datang. Karena penggantinya itu bukan saya semata uang, penggantinya bukan semata kekayaan. Ketika kita ingin kaya, kita mau menginfakkan harta, Allah Subhanahu wa taala menggantinya bukan hanya sekedar harta. Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dalam bentuk keberkahan, keberkahan umur, keberkahan anak-anak kita, keberkahan umur kita, keberkahan daripada usaha-usaha kita. Wa huwa khairur raziqin, Allah Subhanahu wa taala maha sebaik-baik pemberi rizki. Maka ihwati fillah barakallahu wa iyyakum, tentang sebuah kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala pingin kemudian darinya adalah bagaimana kemudian seseorang memanfaatkan hartanya. Apakah dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau yang lainnya. Bukan berarti dengan dilebihkannya harta berarti dia sudah termasuk orang-orang yang betul-betul memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Dan ini bahkan dianggap sebagai sebuah peringatan jahiliyah. Ketika kita menganggap bahwasanya kekayaan dan harta benda yang ada kita miliki itu menunjukkan bahwasanya kita adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan jahiliyah. Sehingga kata beliau rahimahullah, falaisat kasratul amwal wal aulad wath tharwa dalilan ala mahabbatillahi lil abdi. Maka berdasarkan ayat ini kata beliau, tidaklah dengan banyaknya harta, tidaklah dengan banyaknya keturunan, itu tidaklah juga kemudian banyaknya kemewahan dan kemegahan hidup, itu bukanlah sebagai dalil, bukanlah sebagai sebuah petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Dengan keberkahan atau kemewahan hidup, kekayaan, kemudian banyaknya harta dan anak-anak, itu bukan semata dalil, bukan semata petunjuk. Itu satu-satunya petunjuk yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Bal innahu qad yu'til kafir min ajli ayyastadrijahu, kata beliau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kekayaan dan kemegahan itu kepada orang kafir. Orang kafir ihwatifillah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada orang kafir, kalau berdasarkan pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan sepersen pun kepada orang-orang kafir. Tapi kemudian kita lihat kenyataannya, orang-orang kafir adalah orang-orang yang berlimpangan harta. Ini dalam rangka apa? Kata beliau, min ajli ayyastadrijahu, itu dalam rangka untuk kemudian sebagai umpan, sebagai bahan untuk memperdayai. Dikasih kekayaan, kemudian dianggap sebagai orang yang mulia, kemudian meninggalkan agama, padahal hidup dalam rangka untuk menjalankan agama. Dan dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala pancing kemudian mereka terus di atas kesesatan, ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kekayaan kepada orang-orang kafir. Bahkan dalam sebuah hadis kata beliau, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, hadis yang sahih, walaupun tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak cintai. Dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan juga kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak cintai. Berarti bukan ukuran yang sebuah
kepastian bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan dunia berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah memberikan dunia ini kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang Allah tidak cintai. Wa ammad din, adapun agama, pemahaman tentang agama, kecenderungan hati terhadap ajaran agama itu fala yu'tihi illa man yuhibbu, tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ini perbedaan dunia dengan agama. Allah Subhanahu wa taala berikan dunia kepada siapa saja, orang yang Allah cintai dan orang Allah Subhanahu wa taala tidak cintai, diberikan semuanya. Tapi kalau urusan dunia, kecenderungan hati kepada dunia, kemudian semangat di atas kalau urusan agama, kecenderungan hati kepada agama, punya semangat yang kuat untuk mempelajari agama, tidaklah diberikan kecuali kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Wa fil hadisil akhar, demikian pula di hadis yang lain kata beliau, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah ma saka minha kafiran sarbata ma'in," kata beliau. Salah satu hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, disahihkan oleh Syalbani dalam Shahihul Jami'. Rasulullah SAW mengatakan, kalau sekiranya dunia ini punya harga yang harganya itu sebanding dengan sayap nyamuk, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya dunia ini punya harga yang harganya itu sebanding dengan sayap nyamuk, saking rendahnya harga dunia, kalau seandainya dia punya harga dan dia itu sebanding dengan sayap nyamuk, harganya dunia hanya sebanding dengan sayap nyamuk, walaupun demikian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma saqa minha kafiran sarbatama, kalau seandainya dunia ini punya harga dan harganya itu bahkan sekecil sayap nyamuk, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Kalau seandainya dunia ini punya harga, kalau seandainya dunia ini berharga dan bahkan harganya itu sebanding dengan satu sayap nyamuk, Allah tidak akan berikan minum sedikit pun kepada orang-orang kafir walaupun seteguk. Kalau seandainya dunia ini punya harga, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang-orang kafir, menunjukkan bahwa dunia tidak punya harga sama sekali, tidak memiliki harga sama sekali, sehingga diberikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, entah orang yang dicintai atau orang yang tidak dicintai, karena tidak punya harga sama sekali. Wa hadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akramul khalqi 'ala Allah. Coba kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kita tengok kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika sahabatuhu, demikian pula para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yusibuhumul ju', mereka ditimpa kelaparan. Orang yang paling dicintai oleh Allah, paling mulia di sisi Allah, manusia yang paling takwa, demikian juga para sahabat pengikut beliau, mereka yusibuhumul ju', mereka ditimpa kelaparan. Apakah mereka adalah orang-orang yang hina? Apakah mereka adalah orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelaparan yang menimpa kepada mereka? Yusibuhumul faqr wal faqah, mereka orang-orang mulia tapi mereka ditimpa kepada mereka kefakiran, kemiskinan, kepapaan, tidak memiliki apa-apa. Tapi mereka adalah orang-orang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang hidupnya di bawah naungan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tapi mereka miskin. Mereka adalah orang-orang senantiasa hidup dan kelaparan. Apakah mereka adalah orang-orang hina? Mereka adalah orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hum akramul khalqi 'ala Allah ba'da nabiyyin. Para sahabat adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah urutannya para nabi. Tapi mereka adalah orang-orang miskin. Sementara al-kuffar yusarrihuna wa yamrahuna fin ni'ami
min babil istidrajil lahum. Sementara orang-orang kufar di masa itu dan masa sekarang juga adalah orang-orang yang kesana kemari dengan gelimangnya harta, yamrahuna fin ni'am, mereka lah yakni di bawah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Itu dalam rangka bab al-istidrajil lahum, dalam rangka untuk membuat mereka terkecoh, seakan-akan mereka di atas kemuliaan, seakan-akan mereka di atas yakni keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Istidraj dalam istilah syariat, ini orang-orang yang kemudian diberi kecohan, diberi kemudian umpan agar mereka itu hidup di atas kemewahan, kemudian tidak mau memandang agama ini sebagai sebuah jalan hidup. Dan orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemewahan itu dalam rangka istidraj, sehingga kita tidak merasa ada yang luput di dunia ini yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, padahal kita adalah orang-orang yang berbakti dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Dengan zikir kita, dengan qiraatul Quran, dengan segala macam pengabdian kita, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan sesuai dengan kadar kebutuhan hidup. Tidak sebagaimana orang-orang yang melecehkan agama, tidak sebagaimana orang-orang tidak mau peduli dengan agama dan bahkan kemudian melecehkan kaum muslimin, melecehkan kaum muslimah dengan jilbab-jilbab mereka. Mereka menganggap diri mereka adalah orang-orang yang di atas kebenaran. Nah, dengan terbedayanya mereka di atas dunia ini, maka satu di antara dua mereka terjatuh di dalamnya, yakni pembahasan yang selanjutnya, yang ke-24, zuhduhum fil khalqi atau nam idza kana alaihi du'afa. Mereka menolak kebenaran, mereka faham ini kebenaran tapi mereka tolak. Kenapa? Idza kana alaihi du'afa, karena orang-orang yang berkecimpung dengan kebenaran adalah orang-orang lemah, orang-orang yang tidak dianugerahkan dunia kepada mereka, orang-orang yang memiliki kelemahan dari segala sisi, lemah pendidikannya, rendah pendidikannya, kemudian rendah nasab dan keturunannya, kemudian rendah pengetahuan dan wawasannya, bahkan rendah harta dan kekayaannya. Ad-du'afa seluruhnya terkumpul di sana. Karena yang berkecimpung dengan kebenaran adalah orang-orang yang tidak dikaruniakan kepada mereka dunia, maka mereka menolak kebenaran karena mereka telah terpedaya oleh dunia. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di masalah yang ke-24, tarkud dukhuli fil halqi idza sabaqahum ilaihi du'afa takabburan wa anfaqatan. Mereka meninggalkan berkecimpung dengan berbagai kebenaran. Mereka meninggalkan agama, mereka meninggalkan tuntunan Nabi, mereka meninggalkan berbagai bentuk kebenaran, tidak mau berkecimpung dengan urusan-urusan kebenaran di atas sunnah, di atas tauhid, karena sabaqahum alaihi ad-du'afa, karena yang mendahuluinya adalah orang-orang lemah, karena mereka takabbur, sombong, wa anfaqatan, yakni congkak, kecongkakan dan kesombongan karena dunia mereka miliki. Ketika ada kebenaran tetapi yang mendahuluinya adalah orang-orang lemah, mereka menolaknya, maunya mereka yang duluan dalam urusan kebenaran. Tapi kalau didahului oleh orang lemah, maka mereka menolaknya. Ini dampak pertama ketika orang yang sudah terkecoh dengan dunia. Fa anjalallahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kaitan dengan masalah ini. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru beribadah kepada Rabb-Nya disebabkan karena mereka miskin. Janganlah kemudian mengusir mereka. Al-ayah, surat Al-An'am ayat yang ke-52. Penjelasannya kata Syaikh Fauzan, ahlul jahiliyah yarfudunal haqq idza kana alaihi du'afa minan nas. Ini dampaknya ketika mereka sudah terpedaya oleh dunia, mereka punya pandangan bahwasanya yarfudunal haqq, menolak kebenaran. Idza kana alaihi du'afa minan nas, kalau yang berkecimpung dengan kebenaran tersebut adalah orang-orang yang tidak dikaruniakan dunia kepada mereka, entah itu lemah dalam urusan pengetahuannya, pendidikannya rendah,
atau rendah dalam urusan nasab keluarganya dari keturunan orang-orang yang tidak terpandang, atau kemudian kelemahan dari sisi harta dan kekayaan, mereka adalah orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, kalau yang berkecimpung adalah mereka menolaknya, padahal mereka faham itu adalah sebuah kebenaran, tapi akan diakui kalau mereka duluan yang melakukannya. Walihada qalu, oleh karena itu mereka mengatakan, ahaulai manallahu alaihi min bainina. Apakah tipe-tipe mereka ini, kata mereka, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka nikmat ketimbang kita-kita? Kenapa mereka, orang yang semacam mereka yang melakukan hal yang tersebut, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kepada mereka, kenapa tidak kepada kita-kita? Ini ucapan mereka. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang lemah, kemudian mereka mengatakan, apakah orang-orang yang semacam ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dalam kehidupannya dan di dunia dan di akhirat, orang yang tidak mengenal bolpen dan catatan, orang yang tidak mengenal bangku pendidikan, orang yang tidak mengenal nasab keturunan yang baik, orang yang kemudian tidak memiliki harta dan kekayaan, apakah orang-orang semacam ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka? Kenapa tidak kami, kita-kita, kata mereka. Yakni laisu aula bil jannati minha. Maksudnya, kenapa tidak kita-kita yang lebih utama untuk mendapatkan surga ketimbang mereka? Kenapa mereka-mereka yang seperti ini yang harus mendapatkan surga? Kenapa tidak kita, orang-orang kaya? Nahnu aqdamu minhum. Kami lebih depan daripada mereka dalam urusan dunia. Wa asyrafu minhum. Kami adalah orang-orang yang kehidupannya dan kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ketimbang mereka. Haula'i du'afa ma lahum qimah. Mereka adalah orang-orang lemah, tidak memiliki kekayaan, wala miqdar fil mujtama, tidak punya harga diri, tidak punya yakni kedudukan di masyarakat. Kenapa orang-orang seperti ini yang kemudian dianugerahkan surga? Kenapa tidak kita yang kaya-kaya? Keinginan mereka di atas kebenaran dikalahkan oleh keengganan mereka untuk bergabung dengan orang-orang rendahan. Ini dampak kemudian terpedaya oleh kekayaan. Wa qad raddallahu alaihim biqaul, maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, menolak anggapan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Suratul An'am ayat 53. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang lebih faham siapa di antara kita yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala yang lebih faham siapa di antara kita orang yang paling bersyukur. Dan bukan berarti orang-orang kaya juga orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga orang-orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakannya berdasarkan dalil-dalil yang ada bahwasanya kebanyakan orang-orang yang dianugerahkan dunia kepada mereka adalah orang-orang yang tidak banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fallahu jalla wa ala la yu'ti hadzal din illa liman ahabba. Sebuah kaidah penting dalam benak kita, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan agama ini kecuali kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Sebuah penguat jiwa ketika hati kita untuk kemudian mendalami agama ini, pertanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Dan tidak ada barang yang paling berharga di dunia kecuali kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah puncak dari perjuangan kita, puncak dari pencarian kita, kecintaan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dalam kehidupan yang penuh dengan ujian dan fitnah dunia, maka ada hal yang menguat jiwa kita. Ketika kita punya hati nurani, kemudian keinginan di dalamnya untuk mempelajari agama Allah,
Ini pertanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Sebuah mutiara yang tidak akan diberikan kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dan itu hanya ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala fahamkan kepada kita agama. Allah Subhanahu wa taala kasih kecenderungan hati kita untuk mau mempelajari dan mengamalkan agama. Di tengah orang-orang yang mungkin sibuk dalam urusan dunia, mereka kemudian mengabaikan dunia, maka kita dipilih Allah Subhanahu wa taala sibuk dengan urusan agama kita, walaupun kemudian kita tidak meninggalkan dunia kita. Amma dunya fayu'tiha liman yasha man ahbabahu wa man a'da'ahu. Adapun dunia, Allah Subhanahu wa taala berikan dunia ini kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Entah kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai atau kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala benci. Allah kasih dunia. Maka patokan kecintaan Allah, patokan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah di mana kemudian kita memposisikan diri kita dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memposisikan diri kita di dalam agama Allah, sampai situlah kemudian gambaran kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita mulai punya semangat yang kuat dalam urusan agama, maka di saat itulah kita pahami Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai kita, dan ini pendorong yang sangat kuat. Kemudian kemungkinan yang kedua, ketika orang yang sudah terpedaya dengan kehidupan dunia, selain yang pertama mereka menolak kebenaran, padahal mereka faham itu sebuah kebenaran, lantaran disebabkan karena orang yang mendahulunya adalah orang-orang miskin, sehingga mereka tidak mau berkecimpung dengan urusan-urusan kebenaran. Kemungkinan yang kedua, yakni al-istidlal ala kauni syai' batilan bisabaqi du'afa'i ilaih. Kalau yang pertama mereka menolak kebenaran dalam keadaan mereka faham kebenaran itu adalah sebuah kebenaran, hanya saja karena yang berkecimpung di dalamnya orang-orang miskin, mereka enggan kemudian menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Yang kedua ini mereka menjadikan kebenaran itu adalah sebuah kebatilan. Ini ajaran yang batil. Sudah lebih parah lagi dari yang pertama, sudah dianggap sebagai sebuah kebatilan, sebuah kesalahan, sebuah penyimpangan, disebabkan karena orang-orang yang berkecimpung dalamnya adalah orang-orang yang lemah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu tabaraka wa taala dalam masalah yang ke-25, al-istidlalu ala butlanihi bisabaqi du'afa'i. Mereka berdalil bahwasanya batal atau batilnya sesuatu, rusaknya sesuatu, sesatnya sesuatu itu disebabkan karena yang pertama kali melakukannya adalah orang-orang miskin, orang-orang lemah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana khairan ma sabaquna ilaih." Ada sedikit perbedaan lafaz dengan lafaz yang sering kita dengar, "Lau kana khairan la sabaquna ilaih." Itu sebuah ungkapan ketika memilah dan memilih mana dia kebenaran bukan sebuah kebenaran, ketika berhadapan dengan sebuah permasalahan. Ini ungkapan yakni "Lau kana khairan la sabaquna ilaih." Kalau itu sebuah kebaikan, ketika muncul bid'ah-bid'ah di akhir zaman, kalau sekiranya itu baik, "Lau kana khairan la sabaquna ilaih." Niscaya para sahabat adalah orang-orang yang paling pertama melakukannya. Tapi ini bukan la tapi ma, "Lau kana khairan ma sabaquna ilaih." Kalau sekiranya agama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baik, kalau sekiranya Al-Quran itu baik, ma sabaquna ilaihi, mereka bukanlah yang mendahului kami, bukan mereka yang mendahului. Kalau sekiranya ajaran Nabi Muhammad itu baik, kalau sekiranya Al-Quran itu adalah kebaikan,
kalau sekiranya sunnah itu di atas kebaikan, ma sabaquna ilaih, kami tidak akan didahului oleh mereka, kamilah yang duluan. Kalau sekiranya Al-Quran itu benar, kata mereka, bukan orang-orang miskin itu yang lebih dahulu melakukannya, kamilah yang melakukannya. Kalau sekiranya Al-Quran itu benar, kalau sekiranya sunnah itu benar, bukan orang-orang miskin yang melakukannya yang lebih dahulu, kamilah yang melakukannya. Ini ungkapan mereka, menolak kebenaran lantaran atau menganggap sebagai sebuah kebatilan dengan mengatakan lau kana khairan, kalau sekiranya agama ini benar, kalau sekiranya Al-Quran ini benar, kalau sekiranya hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih itu benar, niscaya kami tidak akan didahului oleh orang-orang miskin, kamilah yang lebih dahulu. Mereka menganggap Al-Quran adalah sebuah kebatilan, ajaran Nabi SAW sebagai sebuah kebatilan lantaran yang mengikuti yang pertama kali adalah orang-orang lemah. Penjelasannya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah tabaraka wa taala, beliau mengatakan min adati ahlil jahiliyah, di antara kebiasaan dan tradisinya orang-orang jahiliyah, al istidlalu ala butlani syai' bisabaqi du'afa ilaih. Mereka punya kebiasaan bahwasanya kalau yang melakukannya pertama kali adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang rendahan, maka itu sebuah kebatilan, walaupun itu benar-benar datang dari Rasulullah SAW sebagai sebuah sunnah. Tapi lantaran yang pertama kali mendatangkan atau mengajarkannya atau memperlihatkan kepada masyarakat adalah orang-orang lemah, maka ini sebuah kebatilan, sebuah kesesatan. Kama qala Allah anil musyrikin annahum yaqul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrikin, yang mana orang-orang musyrikin mengatakan sebagaimana ayat disebutkan, lau kana khairan ma sabaquna ilai, kalau sekiranya Al-Quran itu benar, maka kami tidak akan didahului oleh mereka, kamilah yang mendahului untuk melaksanakannya. Yaqulun nahnu ahlul ma'rifah wa ahlul khabarah wa ahlul tafkir na'riful umur. Mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang memiliki pendidikan, kami adalah orang-orang yang memiliki wawasan, kami adalah orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir lebih, kami tahu segalanya. Walamma ra'ayna anna hadzal ladzi jaa'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa haqqan taraknahu, karena kami punya pengetahuan, kami punya wawasan, kami punya pemikiran, kami tahu segalanya, dan ketika kami melihat apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini bukanlah sebuah kebenaran, maka kami tinggalkan. Dengan pendidikan yang tinggi dari urusan-urusan dunia, kemudian dia melihat ajaran Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW tidak sesuai dengan seleranya, kemudian dianggap sebagai sebuah kebatilan, maka kemudian mereka meninggalkannya. Ini dampak daripada terpedaya oleh dunia. Nah, walau kana haqqan la sabaqna ilaih, kalau sekiranya di bawah Rasulullah SAW itu kebenaran, niscaya kami adalah orang yang paling pertama melakukannya. Fatarkuna lahu dalilun ala annahu laisa haqqan, maka kami meninggalkan sunnah Nabi SAW, kami meninggalkan ajaran beliau SAW. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang menjadi ajaran beliau, sunnah beliau SAW bukan sebuah kebenaran. Hadza min abtalil batil, ini sebuah kebatilan yang sangat batil. Menolak kebenaran lantaran tidak sesuai dengan strata sosialnya. Kita profesor, katakanlah kita adalah seorang yang punya kekayaan lebih, keturunan, punya pangkat dan jabatan, tidak layak kemudian untuk belajar agama, tidak layak kemudian untuk menelaah dan pelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, apalagi kemudian mempraktekannya. Kami meninggalkannya. Ini menunjukkan bahwasanya yang demikian itulah sebuah kebatilan. Li'annal haq laisa itba'uhu mauqufan ala tabaqati minan nas. Anggapan yang seperti ini adalah anggapan kebatilan, karena kebenaran itu yakni diikuti bukan hanya strata-strata tertentu saja di kalangan manusia. Kebenaran itu bukan hanya diikuti oleh khusus orang-orang yang punya strata rendah di kalangan manusia. Tapi karena ini panjang, tidak cukup waktu kemudian kita
selesaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang kaitan dengan sikap orang-orang jahiliyah yang menolak kebenaran disebabkan karena pengikutnya atau orang-orang yang berkecimpung di dalamnya adalah orang-orang yang lemah, sehingga sampai pada sebuah kaidah yang belum mengatakan al-haqqu la yu'rafu birrijal wa innama yu'rafu rijal bil haqq. Kebenaran itu tidak dikenal dengan tokoh-tokoh, akan tetapi itu dikenal apakah dia di atas kebenaran itu dengan kebenaran. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu subhanahu wa taala ay yaj'alana minal muttabi'in sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.